Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah judul dari mata kuliah riset pemasaran, yaitu Brand dan Branding. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5 dengan saya Marhama Alianti dan 3 teman saya lainnya, yaitu Nadila Nurul Latifah, Adinda Nur Afifah, dan Divania Seftiaranisa Putri. Pada tugas kali ini, kami telah melakukan kunjungan langsung di tempat sekitaran daerah Jatiwaringin, Bekasi. Nah, yang pertama ini ada dari Marugame Udon. Setelah kami kunjungi tempatnya, kondisi di lapangan dan di Google Maps terlihat tidak ada perbedaan, seperti gambar yang tertera di PowerPoint. Google Maps sudah mengupgrade lokasi Marugame Udon sehingga tampilan dalam Google Street sudah ada dan brand identitinya atau logo telah terpampang jelas di depan bangunan dalam papan iklan. Nah, masalah yang kami temukan dalam brand dan branding dari Marugame Udon ini, jadi terdapat isu kasus penggunaan bahan makanan kadaluarsa di sebuah jaringan restoran internasional. Nah, hal ini mengakibatkan kerugian dari sudut pandang psikologis melewati media sosial yang banyak dihujat oleh para netizen dengan komentar negatif dan juga mencaci maki. Akibatnya, penurunan tingkat kepercayaan konsumen ini mengkhawatirkan para karyawan akan kehilangan mata pencariannya. Nah, oleh karena itu, solusi dari pemecahan masalah yang dilakukan oleh pihak usaha yang pertama, mengeluarkan klarifikasi resmi yang bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional yang berisikan kasus tersebut hanyalah dugaan dan tidak akurat, dan telah menyodorkan hasil BPOM, juga hasil sampel bahan baku sehingga konsumen dan karyawan diharapkan tidak perlu khawatir. Lalu yang kedua, mengeluarkan menu limited time offer, take away, dan lainnya guna menarik kembali pelanggan terhadap Marugame Udon. Selanjutnya yang kedua ini ada abnormal coffee. Abnormal coffee ini setelah kami telah kondisi di lapangannya juga sama, tidak memiliki perbedaan. Brand identity atau logonya juga telah terpampang jelas di depan bangunan dan juga di papan iklan. Desain tulisan abnormal pun cukup menarik dan mudah diingat oleh para konsumen. Masalah yang telah kami temukan dalam brand dan brandingnya yang pertama, masyarakat umumnya salah pemahaman antara abnormal coffee dengan warung abnormal. Padahal abnormal coffee ini dikembangkan dengan menyajikan kopi-kopi premium dan konsepnya menyasar pada eksekutif muda. Nah, pemecahan masalah yang dilakukan oleh pelaku usaha ini perlu adanya iklan yang lebih luas dan memberikan iklan kepada masyarakat bahwa abnormal coffee dengan warung abnormal ini jelas berbeda. Lalu yang ketiga ada Gilda K Street Net. Nah, jadi kondisi di lapangan ini terjadi perbedaan. Terlihat pada gambar di PowerPoint bahwa gambar di Google Maps masih dengan bangunan yang lama, sehingga belum terjadi pengupgradean gambar. Padahal setelah kita kunjungi, tempatnya sudah di-upgrade seperti pemasangan banner dan pemasangan logo. Nah, brand identity-nya juga yang asli sudah terpampang jelas. Terdapat tulisan Korea untuk tanda makanan Korea yang ditargetkan untuk para remaja. Masalah yang ditemukan yang pertama, perbedaan gambar bangunan pada Google Maps akan mempersulit konsumen apabila ingin datang atau membeli langsung dengan cara melihat
Google Street. Sebab bangunan atau toko-toko di perjalanan Jatiwaringin ini seringkali berganti-ganti. Kalau toko di sebelahnya berganti atau diruntuhkan, maka akan membingungkan si konsumen dalam mencari tempat. Lalu yang kedua, untuk Geldak Jatiwaringin memiliki lahan parkir yang sangat terbatas, sehingga kita, para konsumen, tidak bisa terlalu lama juga beramai-ramai memakai kendaraan. Pemecahan masalahnya, pelaku usaha harus membranding lebih ketat produknya melalui sosial media dan harus sering mengupdate informasi yang terjadi di lapangan agar konsumen tidak kebingungan. Lalu yang kedua, perlu adanya strategi agar mampu menghadapi pembeli ketika ramai. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Alia. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang Capital Bakery and Cake. Di sini setelah kami melakukan kunjungan langsung di lapangan, kondisi di lapangan dan di Google Maps-nya tidak ada perbedaan. Sama-sama bangunannya sama seperti yang ada di Google Maps. Brand identity atau logonya terpampang di depan bangunan, juga dalam papan iklannya. Desain bangunannya itu simple dan elegan. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan brand and brandingnya yaitu pelafalan nama brand yang terkadang salah seperti misalnya Capital Bakery dan lain sebagainya. Namun mayoritas sudah benar untuk pelafalannya. Kemudian pemecahan dari masalah tersebut yang dihadapi oleh pelaku usahanya perlu adanya edukasi atau iklan yang sering memperdengarkan nama brand tersebut. Next. Kemudian ada Pochajang. Kondisi di lapangan dan di Google Maps-nya tidak ada perbedaan. Brand identity atau logo yang terpampang di depan bangunan ada juga terpampang di dalam papan iklannya. Kemudian warna oranye menyala menjadi ciri khasnya, juga menjadi daya tarik khusus untuk konsumen. Kemudian masalah-masalah yang ditemukan yang berkaitan dengan brand and branding, yang pertama itu pernah ada kasus di mana pelanggan itu membagikan video tentang adanya penemuan kecoa di dalam dagingnya sampai saat itu kasusnya sempat viral dan hangat diperbincangkan. Yang kedua itu nama brandnya sulit diingat kalau cuma sekali pertemuan gitu, jadi harus sering melihat baru bisa melafalkannya dengan benar. Kemudian pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku usahanya, yang pertama itu pihak Pochajang menyampaikan permohonan maaf dan memberikan kebijakan lebih lanjut terhadap SOP-nya. Jadi waktu itu pihak Pochajang membenarkan kejadian tersebut, namun mereka berjanji untuk tidak ada lagi kejadian seperti itu karena itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan SOP dari Pochajang tersebut. Yang kedua, perlu adanya edukasi atau iklan yang sering memperkenalkan nama brand Pochajang itu sendiri. Next. Kemudian ada Domino Pizza. Kondisi di lapangan dan di Google Maps-nya tidak ada perbedaan. Brand identity atau logo terpampang di depan bangunan juga ada di dalam papan iklan. Masalah-masalah yang ditemukan berkaitan dengan brand and branding, yaitu karyawan Domino Pizza ini sering berjualan di luar bangunan gedung ketika sedang sepi pengunjung. Jadinya timbul masalah pizza yang mereka letakkan di luar ruangan itu terkena debu dari macetnya jalan Jatiwaringin itu sendiri. Nah, pemecahan masalah oleh pelaku usahanya itu perlu adanya positioning, targeting, and segmenting yang baik supaya tidak ada salah sasaran konsumen dan produk terjual habis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadila. Selanjutnya ada martabak oring. Nah, setelah kita mensurvei kemarin di lapangan, kita menemukan beberapa masalah. Yang pertama, dari pelafalan nama brand martabak oring. Nah, masyarakat banyak yang salah menyebutnya Orien biasanya.
Dan selanjutnya, masyarakat juga sering tertukar antara martabak orange atau orin, apabila mereka belum melihat logonya. Kemudian, pemecahan masalah dari yang dihadapi, yang pertama, kita harus mengedukasi masyarakat tersebut agar mereka paham dan dari pihak martabak orinnya juga harus sering-sering memperdengarkan nama brand tersebut agar tidak tertukar atau terbalik. Kemudian juga pihak martabak orin harus memperbarui strategi seperti membuat menu baru supaya masyarakat mengingat bahwa menu yang baru ini terbuat dari martabak orin bukan orange, seperti itu. Next. Kemudian ada Dum-Dum Thai Tea. Nah, dari kondisi lapangannya tidak ada perbedaan. Dan masalah-masalah yang ditemukan ada beberapa. Yang pertama, bisa kita lihat lingkungan di luarnya agak kurang nyaman ya, agak banyak coret-coretan gitu. Yang atas coretannya beda, yang bawah coretannya beda lagi. Yang dari Maps beda, yang di lapangannya beda. Kan pasti kalian juga akan berpikir 2 kali untuk membeli Dum-Dum di sana. Terus kemudian di daerah Jatiwaringin banyak banget yang jualan Thai tea. Itu juga jadi permasalahan besar banget bagi Dum-Dum karena ada haus, terus juga ada teguk kan. Itu jadi permasalahan buat Dum-Dum Thai tea-nya di Jatiwaringin. Terus selanjutnya tempatnya kurang strategis karena bisa dilihat ini terlalu gelap karena logonya hanya putih dan hitam, kemudian catnya lalu tralisnya hitam juga dan ditutupi oleh spanduk yang hitam, maka akan ketutup cahaya yang mana lingkungannya juga tercoret-coret gitu dan banyak debunya, jadinya kurang strategis dan pemecahan masalahnya perlu adanya positioning dan targeting yang pas. Next. Kemudian ada McDonald's. Nah, dari kondisi di Google Maps sama in reality-nya tidak ada perbedaan. Dan McDonald's juga logonya terpampang jelas ya di depan bangunannya, di papan iklan yang besar. Dan huruf M-nya ini menggunakan font McDonald's, tapi juga bisa dipakai font Helvetica Bold atau McCloud. Nah, masalah-masalah yang ditemukan ini, yang pertama pastikan pelafalannya, kayak McD, 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 terus juga McDonald, MCD. Nah, kemudian ada juga nih customer atau konsumen yang mendapatkan ayam yang masih mentah. Pasti banyak juga kan, ada beberapa. Nah, pemecahan masalahnya. Yang pertama, pasti karena pelafalannya yang salah-salah, pihak McDonald's-nya juga harus mengedukasi. Ya walaupun itu menguntungkan mereka sebenarnya karena jadi konsumen bingung gitu kan, kayak jadi daya tarik sendirilah. Sebenarnya McDonald's tuh sebutannya apa sih gitu kan. Terus tapi tetap aja seharusnya McDonald's juga harus mengedukasi customer-nya gitu. Kemudian karena tadi ditemukan ayam yang masih mentah, maka pihak McDonald's-nya harus mengganti paket. Tapi customer-nya tersebut harus menelpon atau nge-DM atau memberi pesan kepada pihak McDonald's bahwa telah mengalami kerugian, dan setelah itu pihak McDonald's-nya mengisi form kerugian dan pihak McDonald's-nya memberi ganti rugi. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, selanjutnya ini ada Fish Street. Nah, kondisi lapangan dan di Google Maps ini terjadi perbedaan dan ketika kita terjun ke lapangannya sudah jadi Fish Street, sehingga terjadi pengupgradean gambar oleh Google-nya. Brand identity atau logo terpampang di depan bangunan juga dalam papan iklan. Nah, masalah-masalah yang ditemukan berkaitan dengan brand dan branding ini, yang pertama itu karena perbedaan gambar bangunan pada Google Maps akan mempersulit para konsumen apabila ingin datang ke Fish Street untuk membeli langsung atau Street Jatiwaringin ini juga memiliki lahan parkir yang terbatas gitu. Jadi sehingga mereka tidak bisa terlalu lama atau beramai-ramai, apalagi kalau misalnya menggunakan kendaraan beroda 4. Nah, pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha ini, yang pertama itu harus branding lebih ketat produknya melalui sosial media gitu, dan harus sering mengupdate juga informasi yang terjadi di lapangan via sosial media, bisa dari Instagram atau platform lainnya, agar konsumen itu juga tidak kebingungan. Dan yang kedua ini juga perlu adanya strategi agar mampu menghadapi pembeli ketika sedang ramai. Nah, selanjutnya ini ada Holland Bakery. Holland Bakery ini kondisi lapangan sama di Google Maps ini nggak ada perbedaannya. Brand identity atau logo terpampang di bagian atas bangunannya, yaitu terdapat kincir yang menjadi ikon dari Holland Bakery itu sendiri. Masalah-masalah yang ditemukan berkaitan dengan brand dan branding itu, yang pertama, kurang adanya variasi kue atau snack, dan terjadi juga sengketa merek. Nah, pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha ini, yang pertama itu perlu ada inovasi juga, kue, snack yang berbeda dari kompetitor lainnya, bahkan menu-menu yang sudah dijual oleh Holland Baker, pelanggan itu tidak bosan. Yang kedua juga berhenti sementara. Nah, yang terakhir ini ada roti bakar Keibar. Nah, kondisi lapangan dan di Google Maps ini tidak terjadi perbedaan, sama saja, dan brand identity dan logo terpampang di depan bangunan juga dalam papan iklannya. Masalah-masalah yang ditemukan berkaitan dengan brand dan branding, itu papan iklannya itu kurang besar sehingga kurang terlihat karena tersaingi oleh usaha lainnya. Dan pemecahan masalahnya ini perlu diperbaiki dan memperbaiki pengiklanan baik dari lapangan maupun media sosialnya. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, ada marketing itu harus memiliki tinjauan yang matang. Kenapa sih marketing harus memiliki tinjauan yang matang? Karena menurut Laksita Utama Suhud, marketing itu sendiri usaha yang perlu dilakukan agar sebuah bisnis atau usaha selalu tampak lebih baik dibandingkan para pesaingnya di kalangan pasar. Jadi marketing itu harus matang gitu planningnya. Nah, kemudian ada prinsip marketing. Nah, marketing itu dimulai dari 4 dasar prinsip utama, yaitu ada produk, price, place, terus juga promotion. Nah, mereka itu dipadukan agar menjadi hasil yang diinginkan di pasar dan juga bisa digunakan untuk para pembisnis atau pengusaha pemula yang hingga yang sudah merangkak naik. Dan juga para pembisnis pemula ini bisa memakai prinsip 4P ini menjadi patokan agar mereka tidak terjadi kesalahan saat membangun suatu bisnis mereka. Dan contohnya seperti yang tadi udah data-data di atas, ada salah satu usaha yang terjadi kurangnya lahan parkir kan. Nah, dalam prinsip marketing juga nama brand, logo, desain brand itu menjadi penentu yang sangat penting karena psikologis konsumen tentu akan merespons baik dari bentuk logonya, nama usahanya, kesan, dan juga arti di dalamnya. Dan selain logo, desain, lokasi juga menjadi penentu. Karena apalagi di Jalan Jatiwaringin kan, itu tempatnya sangat-sangat strategis untuk membuka usaha dan banyak brand yang berlomba untuk dapat berjualan di lokasi tersebut. Namun di balik
mudahnya dibalik strategisnya Jalan Jatiwaringin, tapi sulit juga karena kenapa? Karena banyak juga yang gulung tikar. Karena kan lokasinya strategis ya, banyak brand-brand besar yang jualan, itu depan, kiri, kanan brand-brand besar. Jadi kalau misalnya kita belum matang, belum kuat, dan belum siap, kita bisa siap-siap gulung tikar. Nah, kami mengambil sampel usaha di Jatiwaringin karena mayoritas dari usaha-usaha brand yang ada di Jatiwaringin ini itu waralaba besar. Dan sebagian besar ini dilakukan dengan strategi pemasaran, bauran pemasaran. Dan strategi ini menunjukkan warna-warna yang mencolok dan menarik pelanggan sesuai dengan mood mereka. Contohnya ini McDonald's. Nah, warna kuning yang ada di logo McDonald's ini dikaitkan dengan kebahagiaan dan merupakan warna yang paling terlihat di siang hari. Jadi, itulah kenapa logo McDonald's sangat mudah terlihat di jalan yang ramai. Menurut Haller tahun 2016. Nah, yang ketiga ada suksesnya bisnis nih menurut warung abnormal. Karena dari data-data di atas, yang paling minim kesalahan-kesalahan yang kita dapat itu warung abnormal. Jadi kita ambil suksesnya bisnis dari warung abnormal, pemilik warung abnormal. Jadi pemilik warung abnormal ini, dia juga sebenarnya sama, warung abnormal sama abnormal cafe itu sama, tapi dikembangkan lagi. Dan pemiliknya ini membedakan sasarannya gitu. Jadi itu yang jadi perbedaannya. Dan suksesnya ini, pertama kita bisa belajar dari hobi. Hobi yang kayak cuma ngumpul-ngumpul doang, terus angan-angan gitu kan, mau usaha. Kemudian komitmen untuk belajar, untuk mulai, untuk yuk mulai usaha gitu. Tapi dengan istiqomah gitu, dengan yakin. Dan pahami sasaran pemasaran. Kayak tadi, kalau warung abnormal kan dibuat untuk anak-anak yang suka nongkrong gitu, suka ngumpul-ngumpul gitu kan, suka main. Nah, dia buat target pasarnya lagi ke abnormal cafe, tujuannya ke atas tuh untuk yang eksekutor muda. Kayak gitu. Jadi kita harus buat target sasaran kita. Terus kemudian kita harus buat karakteristik khas suatu produk. Jadi kita mau buat apa nih yang beda dari yang lain, dan walaupun nggak cukup hanya modal nekat. Jadi harus belajar juga, dan itu belajar sangat-sangat penting. Bisa di mana aja. Itu tips dari warung abnormal, dan sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.